Malaysia terpuruk, Indonesia stop kirim TKI, ekonomi Malaysia di ujung tanduk. Malaysia kini menghadapi krisis besar. Indonesia menyetop pengiriman tenaga kerja TKI. Malaysia, negara kecil yang sering kalian remehkan, yang sering kalian perlekehkan, tetapi pada faktanya beda cerita dengan negara kita. Ini bukan berarti membanggakan negara orang, bukan ya. Tetapi di sini saya ingin bercerita tentang konteks perbedaan dari segi lapangan pekerjaan, kemudian fasilitas umumnya. Ternyata Malaysia itu lebih maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika ada seorang TKI Malaysia yang menceritakan tentang pengalamannya bekerja di Malaysia, netizen selalu sering salah paham. Bahkan ada yang berkomentar seperti ini. Ini iming-iming untuk promosi supaya kerja di Malaysia, supaya orang ramai masuk kerja di Malaysia, orang Indonesia supaya kerja ke sana, karena kebanyakan sudah diisi Bangladesh. Oke, untuk netizen yang mungkin sering menonton video-video konten hoax, di sini akan saya jelaskan supaya kalian itu paham, supaya kalian itu lebih cerdas dalam memahami konten isi video antara fakta atau hoax. Di dalam video saya selalu mereaksi hal-hal yang fakta dan nyata, bukan dari fitur AI yang dimana tidak nampak orangnya, juga tidak diperlihatkan sumber beritanya dari mana, juga tidak diperlihatkan. Kebanyakan, kalau dibilang kebanyakan, memang rata-rata seperti itu. Kebanyakan netizen Indonesia itu susah untuk diedukasi. Makanya di negara tetangga itu tidak ada cerita haji masuk gua. Tapi kalau di negara kita ada haji masuk gua, air zam-zam dari gua, dan mereka percaya. Tahu nggak siapa yang diuntungkan? Yang diuntungkan itu penjaga gua tersebut, karena mereka mendapat pungutan liar dari Anda. Masuk ke gua harus bayar, ambil airnya harus bayar. Coba mikir yang cerdas. Mereka itu jualan agama. Nah, pemikiran SDM, ya mohon maaf, pemikiran SDM rendah, mereka percaya air gua itu air zam-zam, air berkah gitu. Tapi kalau saya nggak akan percaya hal seperti itu. Namanya air zam-zam itu ya ke Mekah. Kalau mau haji gua itu juga, kok kalau mau haji gua sih? Kalau mau haji itu juga naik pesawat. Kemudian stabilitas ekonomi antara Indonesia dan Malaysia itu ya jelas-jelas lebih stabil di Malaysia. Jadi ketimpangan ekonominya itu tidak seperti di negara kita. Kalau di negara kita kan ya memang kalau yang kaya gitu, tetapi masih banyak yang miskin. Beda dengan di negara tetangga. Dan anehnya netizen selalu meremehkan orang-orang yang kerja di negara tetangga seperti di Malaysia. Selalu diremehkan. Pada faktanya ketika para ibu-ibu mungkin sebagai pembantu rumah tangga di sini, banyak loh dari mereka yang berhasil menyekolahkan anaknya sampai ke kuliah, sampai ke university. Bahkan ketika sahabat-sahabat perantauan di Malaysia, banyak juga yang bangun usaha di rumah, pulang-pulang bisa buat toko, banyak kok. Jadi intinya nggak usahlah memperlekehkan negara tetangga kita. Alangkah baiknya kita ambil sisi positifnya. Dan di Indonesia sekarang Gen Z-nya itu banyak yang nganggur, generasi emas itu padahal. Akankah Indonesia menuju emas atau jangan-jangan cemas? Dan berikut inilah fakta yang memang harus kita terima, di mana banyak orang yang ingin kabur aja ke luar negeri. Kemudian dari segi ekonominya juga tidak baik-baik saja. Ya mungkin ini tidak semua dialami oleh masyarakat Indonesia, tapi kebanyakan rata-rata di media sosial isinya mengeluh terus. Dan bukan berarti Indonesia merupakan salah satu negara yang susah, enggak juga. Ada juga kelebihannya. Jadi paling penting kita harus berusaha, ya kan. Misal kata kita susah di Indonesia, ya berusaha bagaimana bisa mendapat pekerjaan ataupun mendapatkan uang dengan secara yang halal. Namun akhir-akhir ini berita yang muncul di media sosial, Indonesia itu selalu
mendapat sorotan di media internasional yang kurang baik terkait pungutan liar yang go internasional, tidak hanya dari oknum aparat polisinya, tetapi dari organisasi masyarakatnya juga ada yang membuat pungutan liar sampai-sampai orang mau buka usaha pun juga dipersulit. Bahkan sang investor asing pun juga dikenakan pungli. Bagaimana negara kita mau maju kalau akhir-akhir beritanya seperti ini terus? Mampukah Indonesia seperti Singapura dan Malaysia? Ya, kita doakan saja. Oke, kita reaksi video terviral hari ini. Asli, 3.912 anak muda di Indonesia memutuskan untuk pindah ke warganegaraan. Asli, ini anak muda loh, yang nantinya diharapkan untuk mewujudkan Indonesia emas. Ini benar-benar dampak dari ketidakbecusan pemerintah dalam membuat kebijakan pada rakyat. Rakyat pada kabur ke luar negeri. Gila, dulu ya di sosial media itu banyak banget yang pengen pindah ke luar negeri. Iya, hashtag kabur aja dulu kan. Ini semua dampak dari kebijakan pemerintah yang tidak membuat rakyat merasa sejahtera. Lapangan pekerjaan susah, gaji kecil, daya beli ekonomi lemah. Kalau di zaman Pak Harto, orang yang bekerja itu bisa beli rumah. Tapi kalau sekarang lu udah kerja pun lu nggak bisa beli rumah. Rupiah juga semakin melemah terhadap dolar. Pantes aja banyak yang pengen pindah ke luar negeri deh, bahkan pindah ke warganegaraan. Gue sedikit pesimis sih sama Indonesia emas kalau gini-gini aja. Itu dia, apalagi sekarang kan banyak PHK karena efisiensi anggaran. Bahkan banyak mahasiswa yang terancam putus kuliah karena beasiswa akan terhenti. Aku nggak tahu ini akan berlangsung sampai kapan. Tapi kalau nggak ada perubahan, gue yakin banyak anak muda yang pilih pindah. Sedih banget, urus sertifikat halal aja susah di negeri ini. Bayangkan aja warteg dimintai bayar 10 juta rupiah untuk mengurusi sertifikat halal. Dan ternyata yang lebih mirisnya lagi adalah ini pungli dari oknum. Yap, baru-baru ini Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yaitu Haikal Hasan mengungkapkan adanya pungutan 10 juta rupiah untuk warteg yang ingin mengurus sertifikat. Bayangkan saja, dari 100 pengusaha warteg, mereka mengatakan bahwa kami mau sertifikat halal, tapi kami dimintai satu warteg 10 juta rupiah. Haikal menegaskan bahwa pungutan ini tidak sesuai dengan aturan pengurusan sertifikat halal. Sebab, kata beliau, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal tidak memungut biaya alias gratis untuk penerbitan sertifikat halal. Nah, gara-gara pungli seperti ini ternyata berpengaruh loh teman-teman terhadap posisi Indonesia sebagai penghasil produk halal. Bahkan yang nomor 1 di dunia penghasil produk halal itu adalah Cina. Sedangkan Indonesia berada di posisi ke-8. Itu karena masyarakat tidak menambahkan sertifikat halal yang dihalangi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut. Nah, Haikal mendorong seluruh pengusaha warteg agar mengikuti sertifikat halal untuk rumah makan dan kalau ada pungli segera dilaporkan. Tahun 2023 Malaysia udah nyentuh 11.600-an USD, sedangkan Indonesia cuma 4.900. Artinya pendapatan masyarakat Malaysia itu 2 kali lipat dari pendapatan kita, orang Indonesia. Kedua, nilai ekspor. Ekspor Indonesia tuh bisa gede karena ketolong ekspor sumber daya alam seperti batu bara dan sawit. Dan nilai ekspor kita sekarang tuh udah kalah dari Malaysia, guys. Karena mereka mulai fokus di ekspor produk teknologi, salah satunya semikonduktor. Ketiga, dari segi infrastruktur dan investasi asing. Malaysia tuh sudah sukses menarik miliaran dolar investasi untuk pengembangan teknologi dan infrastruktur. Coba bandingin di Indonesia, investor asing aja pada ragu karena birokrasi berbelit dan regulasi yang berubah terus. Population Review menyatakan Indonesia masuk dalam urutan ke-73 negara termiskin di dunia. Diukur dari pendapatan nasional bruto per kapita. Pendapatan nasional bruto Indonesia tercatat 3.870 US dollar per kapita. Kalau diubah menjadi rupiah berarti 59 juta per kapita. Kalau versi dari gfmac.com, Indonesia menjadi negara paling miskin nomor 91 di dunia. Hal ini diukur dengan produk domestik bruto dan purchasing power parity atau PPP. Artinya keseimbangan kemampuan berbelanja. Tercatat angka PDB dan PPPRI sebesar 14.535 US dollar. Kalau diubah menjadi rupiah sebesar 222 juta. Baru-baru ini, media sosial dihebohkan dengan klaim mengejutkan tentang Goa Safarwadi di Tasikmalaya, Jawa Barat. Goa ini disebut-sebut memiliki lorong rahasia yang bisa tembus langsung ke Mekah, Arab Saudi. Klaim ini disampaikan oleh seorang konten kreator bernama Buya Helmi melalui video viralnya. Dalam videonya, Buya Helmi menunjukkan lorong-lorong di dalam Gua Safarwadi yang katanya pernah digunakan oleh para wali, seperti Sunan Ampel dan Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, untuk melakukan perjalanan spiritual ke berbagai tempat, termasuk Mekah. Tapi, benarkah ada lorong rahasia yang menghubungkan Tasikmalaya dengan Tanah Suci? Faktanya, klaim ini belum memiliki bukti ilmiah yang mendukung, dan banyak pihak menganggapnya sebagai mitos, atau cerita turun-temurun yang berkembang di masyarakat. Gua Safarwadi sendiri sering dikunjungi oleh peziarah yang ingin berdoa di makam Syekh Abdul Muhi, seorang tokoh penyebar Islam di wilayah tersebut, dan tetap menjadi salah satu destinasi ziarah yang penting di Indonesia. Gimana guys menurut kalian? Kemarin ada yang tanya sama Bang Arul ya, mantan artis penyanyi ya, saya yang dikatakanlah jelas-jelas orang itu menyindir saya, mantan artis penyanyi dangdut sekarang jadi TKI. Emang saya salah, Mas, kalau saya jadi TKI di Malaysia? Nggak ada salah kok saya jadi TKI di Malaysia. Betul. Saya mencari rezeki halal ya. Yang penting aku pernah
merasakan dunia gemerlap jadi seorang penyanyi dangdut dari panggung ke panggung. Kalau toh saya menjadi TKI di Malaysia, Betul Mas, iya. saya halal kok kerja. Banyak kok artis-artis yang hijrah, jualan, niaga, termasuk saya. Jadi nggak ada masalah buat saya kalau saya seorang penyanyi dangdut terus sekarang jadi TKI di Malaysia, nggak ada yang salah. Lu aja yang peres. Nah, cocok bagi yang muda-muda, mas-mas, mbak-mbak, atau janda, Waduh, atau yang Mas. sudah bersuami, berkeluarga. Bila punya kesempatan, cepat kejarlah impian Anda untuk menggapai masa depan yang lebih cerah, yaitu ke luar negeri. Baik bekerja di luar negeri maupun pindah ke luar negeri dengan tujuan Malaysia, Brunei, Singapura, Hong Kong, Taiwan, Korea Selatan, Arab Saudi, Jepang, dan Australia, dan masih banyak lagi yang lainnya. Slovakia juga ada, ya. Jadi tahu sendiri kan, hidup di Indonesia itu susah, anak-anak muda, ya. Habis kuliah nanti yang nganggur. Betul. Karena pekerjaan sulit. Mau kuliah S1, S2, S100, STeh, S-teler, kalau nggak ada uang, nggak punya orang dalam, main belakang, sogok-sogok, alah, Anda cepat jadi pengangguran, ya. Itu pol-polnya Anda mungkin jadi panitia pemilihan umum, itu KPPS lah, gitulah, seperti itu, ya. Terus mau jadi aparat sipil, apa PNS dan lain-lainnya, pakai ini. Sudahlah, nggak usah. Mas, jangan bongkar rahasia. Rahasia umum, ya. Kalaupun ada tes, itu formalitas. Yang sudah terima ada, pakai, ya. Oke, semuanya pakai uang, ya. Berbeda dengan orang-orang yang sudah kaya, anaknya warisannya banyak, ya. Terus anaknya pejabat, anaknya presiden. Mau jadi apa bisa, ya. Mau jadi wakil presiden, tinggal merubah undang-undang. Bisa. Dan rakyat Indonesia itu mayoritas bodoh, ya. Tidak cerdas, jadi memilih pemimpin, ya pokoknya pencitraan sudah beres. Seperti itu. Jadi Waduh, pejabat dan rakyatnya sama saja. aduh Mas. Sama-sama on, ya. Gitu mayoritas, tapi tidak semua. Nah, untuk janda-janda sudah nyata pergi ke Hongkong dan lain-lainnya, ya. Karena memang di Indonesia suram, ya. Apalagi kok boro-boro beli tanah rumah, beli motor aja nggak bisa, ya. Kredit itu bisa dijabel. Jadi untuk anak-anak muda silahkan saya dukung. Karena saya dulu juga pernah muda dan bekerja di Korea tahun 2000 sampai 2005. Akhirnya apa? Bisa beli motor, bisa beli rumah, modal usaha, walaupun usahanya Sabar Mas. macet. Coba kalau saya nggak pergi Korea waktu muda, saya tinggal di gorong-gorong bersama Mulyono. Mulyono cuma percintaan, saya bisa nyata tinggal di gorong-gorong beneran ini, gitu loh, ya. Jadi semangat. Yang kuliah pasti nanti ya nganggur, kalau nggak nganggur tetap ke luar negeri, gitu loh. Jangan terlalu menghabiskan masa muda dan usia sia-sia di sini, oke? Semangat, oke? Cepat raih kesempatan keluar negeri. Cocok. Itu bukan hashtag, bukan. Dari dulu sudah terjadi seperti itu, oke? Kalau Aduh, di sini Mas. saja, Pedes bosok. banget. Jangan pedulikan Indonesia emas. Emas itu kuning. Kadang-kadang fakta itu memang pahit sekali, tetapi dari kepahitan itulah harusnya kita jadikan obat. Saya sendiri kadang-kadang itu juga heran, ya. Ini saya heran sendiri, ya. Dan ini merupakan salah satu kisah perjalanan hidup saya. Saya akan ceritakan di sini. Yang diceritakan oleh mas-masnya itu benar juga. Kalau beliau tidak merantau ke Korea, mungkin juga tidak bisa beli apa-apa. Berharap upah kerja di Indonesia yang begitu sangat murah. Dan lagi-lagi yang statement yang tidak saya suka itu selalu Indonesia itu mengeklaim bahwa negara dengan sumber kaya yang begitu sangat luar biasa, sumber daya alamnya yang begitu sangat luar biasa, berlimpah, emas, nikel, batu bara, ikan, semuanya itu Indonesia punya. Tapi pada faktanya, kenyataannya, realitanya, kehidupan masyarakatnya itu dibilang susah, ya memang susah kebanyakan.
Begitu loh sahabatku semua. Di sini konteksnya bukan kita tidak cinta negara, bukan kita istilahnya membanggakan negara orang, bukan ya. Ini konteks ceritanya sumber informasi secara jelas dan nyata apa yang saya lihat sendiri. Malaysia yang notabene merupakan salah satu negara yang tidak besar, tapi pada faktanya kesediaan lapangan pekerjaan di Malaysia itu begitu sangat banyak. Kalau sampai ada orang Malaysia yang nganggur, itu memang orangnya benar-benar sangat malas. Mau kerja di kebun juga banyak, mau kerja di pabrik juga banyak. Dan untuk bekerja di Malaysia, misal kata mau kerja ke pabrik, itu syaratnya juga tidak begitu sulit rumit seperti di Indonesia. Kalau di Indonesia kan, misal kita mau melamar pabrik saja atau kilang, persyaratannya itu luar biasa, maksimal umur lah. Umur itu sampai dimaksimalkan, bayangkan. Jadi kalau yang 30 ke atas itu sudah nggak boleh. Maksimal umur 25 tahun lah, tinggi badan sekian lah. Dan alhamdulillah saya berkat kerja di Malaysia bisa bangun rumah dalam tempo yang mungkin agak lama. Tetapi meskipun agak lama, saya bangga. Mungkin kalau saya kuli harian di Indonesia, sulit untuk bisa bangun rumah. Yakin bisa beli kebun. Dan alhamdulillah nanti pulang-pulang bisa berkebun. Dan punya usaha kecil-kecilan. Semua saya dapatkan dari hasil kerja nguli di negara tetangga. Jadi ini bukan istilahnya promosi, bukan ya. Ini konteks tentang cerita pengalaman saya. Bukan saya promosikan, oh mari-mari kerja ke negara tetangga. Bukan. Sekarang di Malaysia aturannya juga sudah ketat dan tidak seperti dulu lagi ya. Jadi pekerja asing sekarang itu dibatasi sekarang di Malaysia. Jadi mungkin untuk sahabat-sahabatku yang bekerja di Malaysia bersyukur. Ya kalau di Indonesia ya mungkin kalau ingin dapat kerja itu persaingan banyak. Kalau mau masuk jadi pegawai negeri sipil ya paham-paham sendiri. Tidak perlu saya ceritakan ya kan. Kalau orang Indonesia sudah paham. Kemudian yang kuliah atau yang sudah sarjana lulus cari pekerjaan juga susah. Ujung-ujungnya dapat kerja pun nanti gajinya pun juga sangat-sangat sedikit. Harusnya dengan semboyan Indonesia, negara dengan sumber daya alam kekayaannya luar biasa, harusnya rakyat-rakyatnya makmur semuanya. Dalam konteks ini kita bercerita, faktanya masih banyak orang-orang yang pengangguran, hidup dalam kemiskinan, lebih-lebih di desa ataupun di kampung-kampung pedalaman. Mirisnya lagi, masih ada pungutan-pungutan liar yang dilakukan oleh segelintir masyarakatnya hingga oknum pejabatnya. Kapan Indonesia maju? Patut saja orang-orang, anak mudanya ingin kabur ke luar negeri aja. Dan inilah realita dan fakta yang harus kita terima. Kita reaction video selanjutnya. Yang membuat masyarakat semakin, ya ampun, ya Allah, kita dikejar-kejar bayar pajak, tapi pemerintah menggunakan uang, menghambur-hamburkan uang seenaknya. Sampai muncullah tagar, ya dua tadi itu ya. Tagar kabur aja dulu dan kemudian ya Allah kenapa aku WNI ya. Sebenarnya nggak salah ya kalau muncul tagar kabur aja dulu karena memang susah mencari lapangan kerja di Indonesia saat ini, sekolah susah, semua susah, sementara apresiasinya gajinya juga sangat rendah. Ini sangat beda dibandingkan dengan di luar negeri, tentu apresiasinya berbeda. Jaminan juga meskipun pajaknya di sana tinggi, tapi kembali ke masyarakat ya, kesehatan gratis, pendidikan gratis dan lain sebagainya ya, banyak fasilitas yang bisa dinikmati. Tentu kualitas hidup juga beda. Banyak kemudian yang berpikir kabur aja dulu. Nah ini dipertanyakan tuh sama Bahlil, kok kabur, nasionalismenya di mana? Nah kalau teman-teman berpikir untuk pindah ke luar negeri, saya malah meragukan nasionalisme kalian. Gak usah bicara nasionalisme lah Pak Bahlil ya. Anda sendiri gimana, nasionalisme Anda bagaimana ya? Semua udah mau dijual, rempang juga dulu zaman Anda kan, itu nasionalismenya di mana ya? Mempersulit rakyat, tapi
Udahlah, lepas dari itu, ya memang tidak bisa disalahkan lah ya yang kabur aja dulu mau keluar negeri, karena mereka bukannya tidak beri manfaat loh ke Indonesia, karena para TKI di Indonesia itu justru penyumbang devisa negara terbesar kedua setelah migas. Tren kabur aja dulu ini cukup trending topik ya di Twitter, karena ada beberapa orang yang kemudian, bahkan ada kepala desa ini ya, kepala desa yang resign, mengundurkan diri demi bekerja di Jepang. Ini ramai dibahas di media sosial, banyak yang mendukung gerakan kabur aja dulu. Tapi saya pribadi kurang setuju ya dengan kabur aja dulu, karena kalau semuanya kabur, lantas siapa yang berjuang di tanah air begitu? Siapa yang akan mengisi lapangan kerja nanti? Semakin bebas dong. TKA datang untuk menggantikan posisi, meskipun kita sudah dibedakan ya, dikuyok-kuyok begitu ya, gajinya beda dengan TKA. Dan kalau banyak yang kabur, semakin leluasa dong yang mau mempagarin laut di Indonesia, semakin leluasa dong yang mau merebut tanah air ini. Jadi saya nggak setuju ya kalau kabur aja dulu. Justru jika ada masalah harusnya kita hadapi, kita bersatu, kita berjuang untuk melawannya. Kita harus bersatu saat ini ya. Dengan kondisi seperti ini, kaum 58% yang sudah mulai tersadarkan, sudah mulai melek, bersatu dengan kaum apa namanya, kaum sakit hati katanya ya. Gimana nggak sakit hati kalau kayak gini situasinya ya. Harusnya juga diketahui oleh Prabowo juga ya, apa sumber permasalahannya. Karena kalau memang berniat efisiensi, ya sumber masalahnya lah, itulah Luhut sendiri sudah bilang kok, bansos aja itu 500 triliun, yang tersalurkan cuma 250 triliun. Lah itu Harvey Muiz yang korupsi 300 triliun tapi dihukum cuma 6,5 tahun. Ya memang sekarang Pengadilan Tinggi Jakarta sudah mengeluarkan keputusan yang memberatkan menjadi 20 tahun. Katanya 50 tahun, tapi ternyata 20 tahun. Seharusnya seumur hidup, kalau perlu hukuman mati itu 300 triliun. Tapi kita sudah nggak peduli dengan hukuman penjara, karena kita udah nggak percaya dengan sistem hukum di Indonesia. Seharusnya minta dihukum untuk suruh mengembalikan 300 triliun. Betul, Mbak. Sehingga kita tidak perlu melakukan efisiensi yang cuma 306,69 triliun. 300T ini dikembalikan, korupsi timah ini tidak perlu kan, bahkan berlebihan menjadi berapa, 550T. Ini jauh dari target penghematan atau efisiensi yang 306 triliun ya. Dan saat ini publik tengah dihibur ya dengan keputusan yang memberatkan Harvey Muiz menjadi 20 tahun. Tapi namun demikian sudah sangat skeptis publik ini ya. Ini kan keputusan Pengadilan Tinggi. Orangnya masih kaya, 300 triliunnya belum dirampas, masih mengantongi uang triliunan. Bukan tidak mungkin di kasasi nanti drama lagi, permainan lagi ya. Belum tentu ini ada keputusan yang mengejutkan. Justru biasanya permainannya di akhir-akhir ya, di MA atau di Mahkamah Agung. Jadi jangan happy dulu lah dengan keputusan 20 tahun untuk Harvey Muiz ini. Nyatanya seharusnya yang real saja, mana duitnya, harusnya dikembalikan, dimiskinkan koruptor itu. Harusnya itulah yang kita perjuangkan ya. Kita berjuang untuk menuntut agar sumber malapetaka di tanah air ini diadili. Kalau sudah masyarakat bersuara tentang kondisi yang mungkin di mana negara kita itu sedang tidak baik-baik saja, anak mudanya membuat hashtag kabur aja ke luar negeri, sedangkan ya paham-paham sendiri koruptor hukumannya juga begitu sangat ringan. Harusnya koruptor 300 triliun itu kan harusnya uangnya disuruh mengembalikan ke negara. Dan anehnya di negara kita tercinta itu ya kan, yang dimana merupakan salah satu terkenal dengan negara religius dengan Islamnya. Tapi anehnya rata-rata yang korupsi adalah ya paham-paham sendiri, orang kita juga. Kemudian dana bantuan sosial, dana bantuan untuk musibah pun juga dikorupsi. Ini kadang-kadang kita sebagai masyarakat seolah-olah itu tidak percaya kepada pejabat kita lagi ya. Kenapa? Di mana berita yang hari-hari hampir disajikan korupsi-korupsi. Akankah negara kita ini maju kalau setiap harinya dikasih berita koruptor-koruptor? Sehingga kita sebagai masyarakat Indonesia sudah terbiasa, biasa Indonesia. Kalau nggak koruptor namanya nggak Indonesia. Kalau nanti
Kita dibilang tertinggal dari negara tetangga, marah-marah. Dibilang lebih maju dari Malaysia juga marah-marah netizennya. Tetapi pada faktanya, pahit, memang pahit. Banyak anak muda yang menganggur dan faktanya lebih memilih untuk bekerja ke luar negeri karena katanya gajinya lebih dihargai, termasuk di Taiwan, di Korea, di Jepang. Dan semoga video ini juga bisa memberikan informasi, dan kiranya suka dengan videonya Bang Tua Channel, silahkan tekan tombol merahnya subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pengkhianat itu adalah sang koruptor. Begitu loh sahabatku semua.